Gus Baron paksa Gus Samsudin beri kol buntet yang bernilai ratusan juta. Ya, kita Mas Ahmed melihat ya kejadian yang terus berulang ya terkait mustika kol buntet milik Gus Samsudin. Ini diinginin sama Gus Baron, ya sama orang-orang yang juga menginginkan kesaktian dari benda itu. Nah, kalau kol buntet ini mungkin netizen teman-teman semua yang ada di rumah pasti mengetahui ya, pernah melihat dan bahkan pernah menyaksikan. Jika spiritual ini sudah biasa melihat kol buntet ini. Tapi saya kok melihat dan dikabari sama santri, ini batu kol buntetnya Gus Samsudin ini berbeda dari yang lainnya. Artinya memang punya spesial, suatu hal yang istimewa atau spesial kata Mas Ahmed. Ya. Dan ini kita mau checking dulu ya, dulu kalau misalkan teman-teman langsung ke marketplace atau apa ya, jual beli online Mas Ahmed, itu kol buntet itu range-nya itu di antara dari 3.000-an ada Mas Ahmed, ya 2.000 sampai 3.000-an ada, sampai dengan ratusan ribu tergantung besar dan keunikannya. Tapi kita tahu khasiatnya, istimewaannya kalau yang standar biasanya biasa Mas Ahmed, untuk suatu untuk koleksi. Nah, tapi kalau range-nya sudah ratusan ribu hingga jutaan, bahkan puluhan, bahkan ratusan, bahkan tidak bisa disebut nilainya lah. Inilah yang disebut mustika. Ya, jadi golongan yang dimiliki sama batu kolnya Gus Samsudin kenapa bernilai sangat fantastis, karena jenisnya sudah masuk ke kategori mustika. Nah, itu dari pandangan kami seperti itu. Nah, kita lebih dalam membahas tentang kol buntet ini. Mas Ahmed bisa jelaskan ya? Ya, silakan Mas. Ya. Kesaktian kol buntet, pakar gaib, penolak santet hingga kebal senjata tajam. Kesaktian kol buntet atau keong buntet sudah masyhur di kalangan ahli hikmah dan spiritual. Benda mistis ini diyakini memiliki kekuatan gaib yang bermanfaat bagi pemiliknya. Tak heran jika kol buntet sangat diburu kolektor benda mistis. Kol buntet dipercaya bisa mendatangkan rezeki, penglaris dalam usaha, hingga perlindungan tubuh dari serangan santet, teluh, tenung, maupun senjata tajam. Secara fisik, kol buntet berbentuk batu seperti keong yang pada prosesnya terjadi dari cangkang keong mati serta tertimbun tanah selama beberapa ratus tahun atau telah menjadi fosil. Dalam proses alamiah tersebut, cangkang keong lalu terisi dengan pasir, tanah, dan juga endapan lumpur sehingga menjadi keras hingga akhirnya terbentuk batu mengeras dengan pola cangkang keong. Berikut sejumlah manfaat keong buntut yang dipercaya sebagian masyarakat seperti dilansir dari berbagai sumber. Yang pertama, penglaris. Mustika kol buntut juga berkhasiat membuat usaha atau bisnis yang dijalankan semakin ramai pengunjung dan laris manis. Energi kodam yang ada pada kol buntut diyakini akan membuat usaha yang sedang dijalankan pemiliknya semakin lancar. Memberikan intuisi mengenai ide untuk meningkatkan usaha yang sedang dijalankan. Ia juga efektif meminimalkan kerugian dalam usaha. Yang kedua, pagar gaib. Kol buntut juga dipercaya memiliki kodam yang berfungsi melindungi seseorang atau pemiliknya dari berbagai macam serangan gaib seperti teluh, sihir, santet, tenung, maupun hipnotis. Pemiliknya juga akan tersugesti menjadi lebih bernyali. Kulit seketika mengeras dan kebal senjata tajam ataupun tumpul yang mengandung unsur besi. Pemilik kol buntut diyakini juga bisa menghindarkan pemiliknya dari keracunan makanan dan minuman yang membahayakan tubuh. Itu khasiat dari kol buntut. Ya, luar biasa sekali ya Mas Ahmed. Jadi kol buntut ini sebetulnya terbagi atas dua. Yang satu batu kol buntet yang digunakan atau biasanya untuk koleksi masyarakat awam dan masyarakat yang penasaran terhadap keunikan dari kol buntet. Ada juga mustika kol buntet. Ya. Mustika kol buntet inilah sesuatu hal ya yang menjadi istimewa ini Mas Ahmed, batu ini. Ya, kita kalau mempelajari batu-batuan seperti merah delima Mas Ahmed. Merah delima pun dia ada dua. Ada batu merah delima, ada mustika merah delima. Ya, ada pasti dua beda. macam. Ya. Yang dicari biasanya yang mahal harganya pasti mustika gitu. Mas Ahmed, yang ada kodamnya. Mas Ahmed, ini kan mustika kol buntutnya
milik Gus Samsudin ini asik dikejar-kejar saja sama Gus Baron. Ya, benar. Dia memaksa nih, ya dia ingin membeli, ya kesannya memaksa sih. Ya. Membeli mustika kolbuntet milik Gus Samsudin. Ya, betul. Ditawar Mas Ahmed ratusan juta sampai 200 juta saya dengar. Ya. Nah, pandangan Mas Ahmed gimana? Gus Samsudin kan kita tahu ya, Betul. ketika dia dititipin benda sesuatu dari orang ya, walaupun beliau dapatnya cuma-cuma diberi saja gitu, tapi kan beliau punya amanah menjaga benda itu sampai akhir hayat ibaratnya. Betul, ya. Tidak diperjualbelikan Ya. ataupun diberikan kepada orang-orang yang mungkin dari pandangan Gus Samsudin tidak mampu, dan kalaupun diberikan digunakan nanti untuk sembarangan. Untuk Nah, pandangan panjenengan soal Gus Baron ingin memaksa meminta benda mustika kolbuntet itu gimana? Ya, untuk pandangan saya Gus Baron ini kenapa dia sangat berambisi kali ingin memiliki kolbuntet Gus Samsudin, karena dia ini tahu dan dia bisa merasakan, karena dia seorang guru besar ya, kesaktiannya sangat luar biasa dan dia ingin menjadi paling sakti di dunia padepokan atau persilatan lah, dan pergaib, ilmu gaib juga, karena dia tahu kalau dia memegang kolbuntetnya Gus Samsudin, dia bisa dapat mengalahkan semua. Dari kemarin kita pertama membahas Gus Baron, saya sudah pernah bilang Gus Baron ini kita tidak bisa 100% percaya dengan dia, karena dia ada target satu yang ingin dimilikinya benda Gus Samsudin. Ternyata sudah terbongkar, sekarang dia memaksa, ternyata yang ingin diincar itu kolbuntet Gus Samsudin. Jadi maupun dia bersujud di nama Gus Samsudin, sampai kapanpun Gus Samsudin tidak akan pernah ingin dimahari, karena dia seorangnya selalu menepati amanah, dan juga itu meskipun berapa ratus triliun pun dia tidak pernah memahari, karena itu titipan dan yang sangat sakti. Iya Mas Ahmed. Oke, mungkin sampai sini dulu aja ya teman-teman, karena kita masih perlu updatean terbaru terkait dengan mustika kolbuntet dan kabar terbaru tentang Gus Samsudin juga. Ya, betul. Sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Baron paksa Gus Samsudin beri kolbuntet yang bernilai ratusan juta. Ya, kita Mas Ahmed melihat ya kejadian yang terus berulang ya terkait mustika kolbuntet milik Gus Samsudin. Ini diinginin sama Gus Baron, Mas Ahmed. Ya, sama orang-orang yang juga menginginkan kesaktian dari benda itu. Nah, kalau kolbuntet ini mungkin netizen, teman-teman semua yang ada di rumah pasti mengetahui ya, pernah melihat dan bahkan pernah menyaksikan. Jika spiritual ini sudah biasa melihat kolbuntet ini. Tapi saya kok melihat dan dikabari sama santri, ini batu kolbuntetnya Gus Samsudin ini berbeda dari yang lainnya. Artinya memang punya spesial, suatu hal yang istimewa atau spesial, kata Mas Ahmed. Ya. Dan ini kita mau checking dulu ya, dulu kalau misalkan teman-teman langsung ke marketplace atau apa ya, jual beli online Mas Ahmed. Itu kolbuntet itu range-nya itu di antara dari 3.000-an ada Mas Ahmed. Ya, 2.000 sampai 3.000-an ada, sampai dengan ratusan ribu tergantung besar dan keunikannya. Tapi kita tidak tahu khasiatnya, istimewaannya kalau yang standar biasanya biasa Mas Ahmed, untuk suatu untuk koleksi. Nah, tapi kalau range-nya sudah ratusan ribu hingga jutaan, bahkan puluhan, bahkan ratusan, bahkan tidak bisa disebut nilainya lah. Inilah yang disebut mustika. Ya, jadi golongan yang dimiliki sama batu kolnya Gus Samsudin kenapa bernilai sangat fantastis, karena jenisnya sudah masuk ke kategori mustika. Nah, itu dari pandangan kami seperti itu. Nah, kita lebih dalam membahas tentang kolbuntet ini. Mas Ahmed bisa jelaskan ya? Ya, silakan Mas. Ya. Kesaktian kolbuntet, pakar gaib, penolak santet hingga kebal senjata tajam. Kesaktian kolbuntet atau keong buntet sudah masyhur di kalangan ahli hikmah dan spiritual. Benda mistis ini diyakini memiliki kekuatan gaib yang bermanfaat bagi pemiliknya. Tak heran jika kolbuntet sangat diburu kolektor benda mistis. Kolbuntet dipercaya bisa mendatangkan rezeki, penglaris dalam usaha, hingga perlindungan tubuh dari serangan santet, teluh, tenung, maupun senjata tajam.
Secara fisik, kol buntet berbentuk batu seperti keong yang pada prosesnya terjadi dari tangkang keong mati serta tertimbun tanah selama beberapa ratus tahun atau telah menjadi fosil. Dalam proses alamiah tersebut, tangkang keong lalu terisi dengan pasir, tanah dan juga endapan lumpur sehingga menjadi keras hingga akhirnya terbentuk batu mengeras dengan pola tangkang keong. Berikut sejumlah manfaat keong buntut yang dipercaya sebagian masyarakat seperti dilansir dari berbagai sumber. Yang pertama, penglaris. Mustika kol buntut juga berkhasiat membuat usaha atau bisnis yang dijalankan semakin ramai pengunjung dan laris manis. Energi kodam yang ada pada kol buntut diyakini akan membuat usaha yang sedang dijalankan pemiliknya semakin lancar. Memberikan intuisi mengenai ide untuk meningkatkan usaha yang sedang dijalankan. Ia juga efektif meminimalkan kerugian dalam usaha. Yang kedua, pagar gaib. Kol buntut juga dipercaya memiliki kodam yang berfungsi melindungi seseorang atau pemiliknya dari berbagai macam serangan gaib seperti teluh, sihir, santet, tenung maupun hipnotis. Pemiliknya juga akan tersugesti menjadi lebih bernyali. Kulit seketika mengeras dan kebal senjata tajam ataupun tumpul yang mengandung unsur besi. Pemilik kol buntut diyakini juga bisa menghindarkan pemiliknya dari keracunan makanan dan minuman yang membahayakan tubuh. Itu khasiat dari kol buntut. Ya, luar biasa sekali ya, Mas Ahmed. Jadi kol buntut ini sebetulnya terbagi atas dua. Yang satu batu kol buntut yang digunakan atau biasanya untuk koleksi masyarakat awam dan masyarakat yang penasaran terhadap keunikan dari kol buntut. Betul. Ada juga mustika kol buntut. Ya. Ya. Mustika kol buntut inilah sesuatu hal ya yang menjadi istimewa ini Mas Ahmed, batu ini. Betul. Ya, kita kalau mempelajari batu-batuan seperti merah delima Mas Ahmed. Ya. Merah delima pun dia ada dua. Ada batu merah delima, ada mustika merah delima. Benar, ya. Ya, Ada pasti dua macam. beda. Ya. Yang dicari biasanya yang mahal harganya pasti mustika gitu. Mas Ahmed, yang ada kodamnya. yang ada kodamnya. Mas Ahmed, ini kan mustika kol buntutnya milik Gus Samsudin ini asik dikejar-kejar saja sama Gus Baron. Ya, benar. Dia memaksa nih, ya dia ingin membeli, ya kesannya memaksa sih, Ya. membeli mustika kol buntut milik Gus Samsudin. Ya, betul. Ditawar Mas Ahmed ratusan juta sampai 200 juta saya dengar. Ya. Nah, pandangan Mas Ahmed gimana? Gus Samsudin kan kita tahu ya, Betul. ketika dia dititipin benda sesuatu dari orang ya, walaupun beliau dapatnya cuma-cuma diberi saja gitu, tapi kan beliau punya amanah menjaga benda itu sampai akhir hayat ibaratnya. Betul, ya. Tidak diperjualbelikan Ya. ataupun diberikan kepada orang-orang yang mungkin dari pandangan Gus Samsudin tidak mampu, dan kalaupun diberikan digunakan nanti untuk sembarangan. Untuk Nah, pandangan panjenengan soal Gus Baron ingin memaksa meminta benda mustika kol buntut itu gimana? ya, untuk menurut saya Gus Baron ini kenapa dia sangat berambisi kali ingin memiliki kol buntut Gus Samsudin, karena dia ini tahu dan dia bisa merasakan, karena dia seorang guru besar ya, kesaktiannya sangat luar biasa dan dia ingin menjadi paling sakti di dunia perpadepokan atau persilatan lah, dan pergaib, ilmu gaib juga, karena dia tahu kalau dia memegang kol buntutnya Gus Samsudin, dia bisa dapat mengalahkan semua. Dari kemarin kita pertama membahas Gus Baron, saya sudah pernah bilang Gus Baron ini kita tidak bisa 100% percaya dengan dia, karena dia ada target satu yang ingin dimilikinya benda Gus Samsudin. Ternyata sudah terbongkar, sekarang dia memaksa, ternyata yang ingin diincar itu kol buntut Gus Samsudin. Jadi maupun dia bersujud di nama Gus Samsudin, sampai kapanpun Gus Samsudin tidak akan pernah ingin dimahari, karena dia seorangnya selalu menepati amanah, dan juga itu meskipun berapa ratus triliun pun dia tidak pernah memahari, karena itu titipan dan yang sangat sakti. Ya Mas Ahmed. Oke, mungkin sampai sini dulu aja ya teman-teman, karena kita masih perlu updatean terbaru terkait dengan mustika kol buntut dan kabar terbaru tentang Gus Samsudin juga. Ya, betul. Sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.